Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, serta rahmat dan petunjuk bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada manusia dengan memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, Al-Qur'an sebagai mau'izah, yaitu nasihat-nasihat dan pelajaran dari Allah. Jadi di dalam Al-Qur'an berisi tentang nasihat untuk menjalani hidup atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an sebagai syifa, yaitu obat untuk menyembuhkan penyakit zahir maupun batin. Penyakit baik berupa syahwat yang menghalangi kita untuk taat pada syariat ataupun syubhat yang mengotori iman kita. Selain itu, Al-Qur'an juga dapat mengobati jiwa seseorang yang dalam keadaan keraguan dan kebodohan, dapat menyembuhkan jiwa seseorang yang rapuh dan membuka jiwa seseorang yang tertutup. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 50. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un." Dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar. Yang ketiga, Al-Qur'an sebagai hudan, yaitu petunjuk dan pedoman hidup manusia agar terhindar dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat. Salah satu hikmahnya adalah Al-Qur'an bukan hanya bacaan, tapi Al-Qur'an adalah pedoman hidup, petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Kanjeng Nabi sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat, atau yang biasa kita sebut asbabun nuzul, sehingga mereka pun mendapatkan petunjuk dan terhindar dari kesesatan. Yang keempat, Al-Qur'an sebagai rahmat, yaitu kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Al-Qur'an merupakan rahmat yang dengannya membuahkan keimanan, hikmah, mencari kebaikan dan mendorong untuk melakukan kebaikan. Hal ini tidaklah didapatkan kecuali oleh orang-orang yang mengimani dan meyakini. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Jasiyah ayat 20. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Qur'an ini adalah pedoman, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang meyakini. Al-Qur'an adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang paling berharga yang pernah Allah berikan kepada manusia. Ia lebih berharga daripada diberikan umur 1000 tahun, lebih berharga daripada diberikan wajah yang rupawan, lebih berharga daripada diberikan harta, tahta, wanita, bahkan dunia dan seisinya. Karena apabila kita hidup tanpa Al-Qur'an, maka dunia ini pun akan rusak, diakibatkan oleh manusia yang berada dalam kesesatan. Kemudian cara agar fungsi dan tujuan Al-Qur'an bisa kita rasakan adalah yang pertama dengan cara membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi pembacanya. Lalu dikutip dari kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Zainuddin bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanata wal hasanata bi'asyara amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, yang mana
satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang kedua, memahami isi kandungan. Setelah kita membacanya, maka perlu bagi kita untuk memahami isi kandungan dari Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Al-Quran. Apabila kita sudah membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai imam kehidupan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana saqahu ilan nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam di depannya, maka ia akan menuntunnya ke surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan mendorongnya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka dari itu, di bulan Ramadan yang suci ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Sehingga fungsi dan tujuan Al-Quran dapat kita rasakan, yaitu sebagai mau'idhah, sebagai syifa, sebagai hudan, dan sebagai rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi seluruh orang yang beriman. Cukup sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.